Selamat pagi, salam sejahtera semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harapkan anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester 2. Jadi saya akan melanjutkan materi saya mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lebih dalam mempelajari teks laporan hasil observasi, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu teks laporan hasil observasi. Ya, jadi di sini ada ini dia ya. Teks laporan observasi adalah untuk memperinci, mengklasifikasi dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek ataupun fenomena. Nah, jadi dalam kalian menyampaikan teks laporan hasil observasi, tentunya kalian juga harus melakukan yang namanya observasi. Apa sih itu observasi, Pak? Ya, observasi itu adalah sebuah pengamatan ataupun penelitian mengenai boleh itu dia orang, hewan, objek ataupun fenomena alam sekitar ya. Jadi itu dia observasi. Nah, teks laporan hasil observasi dapat berbentuk buku, referensi, ensiklopedia, film dokumenter, hasil penelitian, dan lain-lain. Jadi itu dia bentuknya. Nah, jadi mungkin itu tadi pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek ataupun konsep. Ya. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Objektif itu artinya secara jelas dan detail. Selanjutnya, memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisi, klasifikasi, dan jabaran ciri objek. Jadi itu, kalau kalian ingin menyampaikan sebuah teks laporan hasil observasi, tentunya kalian harus menggunakan logika dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa karena asal. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Ya, jadi di sini ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, apa yang dibahas pada teks tersebut. Nah, sebelum kalian menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang telah kalian dengar ataupun kalian baca, nah, kalian harus tahu dulu apa yang dibahas di teks yang kalian dengar ataupun kalian baca. Jadi jangan kalian cuma dengar aja tapi kalian nggak paham isinya apa. Jadi kalian nggak bisa menyimpulkan itu, nak. Yang kedua, apa saja bagian-bagian yang diperinci. Dalam membaca, mendengar, ataupun melihat teks laporan hasil observasi, kalian harus memperhatikan bagian-bagian mana yang diperinci ataupun yang diperjelas. Itu dia. Yang ketiga, memilih topik utama dan bagian-bagian yang terdapat pada tiap paragraf. Nah, di setiap paragraf di dalam teks laporan hasil observasi, kalian harus memilih topik utama ataupun gagasan-gagasan utama. Jadi, kalian baca, kalian lihat kata kuncinya ataupun paragraf pokoknya ataupun intinya itu di mana, itu kalian garis bawahi. Selanjutnya, tulisan penting, tulislah informasi penting yang terdapat pada paragraf. Nah, setelah kalian membaca, sudah kalian memilah topik utama, setelah kalian paham, selanjutnya kalian harus menulis informasi yang telah kalian dapat di dalam teks laporan hasil observasi. Itu dia, nak. Mungkin untuk materi kita pada hari ini saya sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pesan saya, tetap semangat belajar walaupun kita belajar via daring,
tidak bertatap muka secara langsung, namun semangat kita jangan turun. Ya nak ya. Jadi mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.